اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واعظا من جاه النبي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين. فإن الله تعالى تفضل عليك بالعقل وهو من أفضل ما من به على عباده وصرف نعمة العقل إلى تدبير المذموم كفران نعمة العقل فلا تصرف عقلك الذي من الله به عليك في تدبير المذموم فتكون كافر نعمة العقل غير شاكر لها. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Bahwasanya Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada engkau dengan akal. Ia termasuk sepaling afdal pemberian Allah kepada kita. Akal itu lebih berharga dari mata dan telinga dan lain-lain. Menggunakan nikmat akal untuk merancang yang dicela, tadbir al-madmum. Jadi rancangan yang dicela. Nanti ada rancangan atau rencana yang dipuji oleh agamanya. Kita ini diberi Allah anugerah yang paling berharga, yaitu akal. Lebih berharga daripada yang lain. Apalah arti mata, telinga dan sebagainya kalau tidak berakal? Maka menggunakan nikmat akal untuk merancang yang dicela dalam agama itu kufur dengan nikmat akal. Mengkufuri nikmat akal. Kita nikmat yang paling besar di antara baca Ibrani akal. Lalu kita gunakan akal ini untuk merancang sesuatu yang dicela oleh Allah. Al-Badmu. Ada apa kita? Ada masuk ke situ rancangan-rancangan yang dicela oleh Allah. Padahal nikmat kita diberi akal. Jangan sampai nikmat akal yang diberi Allah yang sempurna ini menjadi sebab murkanya Allah karena kita pakai akal kita yang sehat ini untuk merancang sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah itu berarti mengkufuri nikmat akal. Nah, jadi jangan kita gunakan nikmat akal yang Allah berikan kepada kita untuk merancang yang dicela. Maka jadilah kita ini jadi kufur bagi nikmat akal. Nah, tiada mensyukurinya. Maka memang orang pada bersyukur beri nikmat akal. Allah berfirman, "Alla syakartum la'azidannakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid." Siapa yang bersyukur akan aku tambahkan. Kita ini diberi akal oleh Allah. Bila kita syukuri dengan merancang sesuatu yang dipuji oleh Allah, maka kualitas akal kita akan ditambah oleh Allah. Semakin cerdas, semakin multi talenta yang ada. Kalau akal yang diberi oleh Allah kita syukuri untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya merancang itu menggunakan akal. Sedangkan akal itu pemberian yang sangat mahal kepada kita. Nah, bagaimanapun orang itu cantiknya, gagahnya, putihnya, walaupun semuanya lengkap, kalau tidak berakal tidak berharga. Tapi sebaliknya, biar kata kawan melihat orang tapi akalnya cerdas, banyak hafiz Quran yang tunanetra. Kenapa akalnya itu yang luar biasa? Akhirnya dunia
gagah, ungas, orangnya putih, orangnya, tapi kadang akal, jadi kegilaan. Jadi kalau kita sudah diberikan sesuatu yang berharga, akal yang digunakan untuk merancang yang dicela, namanya tidak mensyukuri nikmat akal. Padahal tidak mensyukuri nikmat itu mengundang azab Allah. Lagi boleh kafatur inna azabi kasih. Yang kadang mensyukuri nikmat itu mengundang Allah. Apa azab Allah yang diterima oleh orang yang sering kali menggunakan akal untuk merancang yang dicela? Apa azab Allah? Allah mengurangi kualitas ingatan akal seseorang. Kualitas akal yang menurun. Ya kadang-kadang belum waktunya pikun sudah. Bila kualitas akal menurun, berarti seseorang itu makin jauh dari surga, makin dekat dengan neraka. Kualitas akal menurun dan menurun, akhirnya hilang kualitas akal itu. Bila kualitas akal sudah menipis, maka ia tidak segan lagi melakukan yang diharamkan oleh Allah. Ya, akalnya dapat tapi normal. Nyimak yang dilarang akhirnya dilanggarnya, yang diharamkan digawainya. Jadi akal itu bila menurun kualitasnya menurun, semakin jauh dengan Allah, semakin jauh daripada rahmat Allah, semakin jauh dari surganya Allah. Maka ia tidak segan-segan lagi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa kadang mau mensyukuri nikmat akal dipakai dirancang untuk rancangan yang dimurkai Allah? Tidak segan-segan lagi orang yang suka melakukan yang dilarang oleh Allah karena akal sudah kehilangan kualitasnya. Itu bahayanya orang yang suka merancang rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kadang-kadang menyadari kita merancangkan rancangan kita ini disenangi Nabi kan? Maulah Nabi itu tertawa gembira, maulah Nabi itu sedih. Bila menyebabkan Nabi itu sedih, berarti rancangan yang kita gawe ini dimurkai Allah. Menyelamatkan umat Rasulullah, kan usaha umat Rasulullah. Kita ini bukan usaha, kita rancang usaha-usaha. Ternyata usaha kita ini menyebabkan apa? Kemaksiatan di dalam umat Rasulullah. Maka rancangan-rancangan itu, rancangan-rancangan itu dimurkai Allah. Nah, rancangan itu dimurkai Allah. Kalau dimurkai Allah, maka semakin jauh dengan rahmat Allah, semakin jauh dari surganya Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya tadbir al-madmum. Minimal jangan merugikan umat Rasulullah. Usaha. Jangan nonton hasilnya banyak, ya Allah. Nah, kalau tahu ini kena kembalinya itu kepada anak cucu kita. Anak cucu kita. Bila kita merancang suatu rancangan yang merugikan umat Rasulullah SAW, walaupun jangka pendeknya menguntungkan, tapi jangka panjangnya. Yang kedua, at-tadbir al-mahmud. Nah, ini yang bagus. Merancang rancangan yang dipuji oleh Allah. Kalau kita merancang, kita dapat pahala dan dipuji oleh Allah. At-tadbir al-mahmud, rancangan yang dipuji. Kullu tadbirin yuqarribuka ila Allah Ta'ala. Setiap rancangan yang membuat engkau dekat dengan Allah. Banyak rancangan kayak itu. Pengambil merancang. Nah, ini ada duit nih, rancangan ini. Mudahan duitnya kita awal ini membangun masjid umpamanya. Dan rumah kaum. Nah, rancangannya bagus. Dan
bagus. Nah itu rancangan yang dipuji oleh Allah. Tiap-tiap rancangan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah kita ini merancang berbagai macam perkara yang mendekatkan kita kepada Allah, itu dipuji. Merancang umpamanya apa, mengadakan organisasi kebaikan, menyambung silaturahim, kayak apa supaya pengajian ini rame, pengajian ini, nah kayak apa caranya rancangan supaya masjid kita ini rame, makmur masjid kita, nah, kayak apa rancangannya? Nah, itu rancangan yang dipuji oleh Allah. Baru merancangnya sudah berpahala, karena niat seorang muslim itu lebih baik daripada amalnya. Secara rinci ada beberapa contoh rancangan yang dipuji secara rinci. Pertama, tadbiru ada'i ma umirta bihi minal wajibati wal mandubati ma'at tafwidi masyiatin ilallahi ta'ala wal i'timadi bi khawlillahi wa quwwati. Merancang, menunaikan yang diperintah daripada kewajiban dan yang disunah-sunahkan, serta merancang kehendak kepada Allah dan berpegang dengan daya dan upayanya Allah. Paman dan wajib-wajibnya merancang. Nah, baik yang sunah-sunah, mudah-mudahan aku malam ini bangun, mudah-mudahan menyambangun insya Allah bihaulillahi wa quwwati, dengan daya upaya pertolongan dari Allah. Aku hendak bangun malam, malam ini jam-jam 3, setengah 3, hendak juga sembahyang malam, hendak juga membaca wirid-wirid sampai subuh, sembahyang subuh berjamaah. Niat merancang, rancangannya bagus, tapi insya Allah bihaulihi wa quwwati, jangan tinggal itu. Di rancangan yang terpuji, rancangan yang disenangi Allah, yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa? Merancang sesuatu kewajiban dengan niat mengerjakan kewajiban Allah, tentunya insya Allah bihaulihi wa quwwati. Namanya hujan namanya kadang makan tambah, dia aku masih kenyang, dan bangun malam insya Allah, kalau bangun malam hendak sebagai hajat, mudah kabul hajat anak kita nih, ada ujian, ada tes anak ini, insya Allah ibu bihulillahi quwwati. Itu rancangan yang bagus. Nah, rancangan yang bagus itu senangi oleh Allah. Belum kita menggawainya sudah berpahala. Diperpegang dengan daya upayanya Allah. Jangan ditinggal insya Allah, jangan membangun insya Allah bihaulillahi wa quwwati, dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ada merasa masuk ke ranah rububiyah. Masuk ke ranah rububiyah ini apa? Kalau bangun malam, ada sadar bangun malam tadi bihaulihi wa quwwati. Ini yang dinamakan maling. Jangan maling mencurtan hak rububiyah Allah kita pakai. Apalagi sampai berkisah. Alhamdulillah karena yang malam tadi yang buka jam 1 berapa kulit sudah ada. Aku bawa ke ibadah tahajud aku. 50 rakaat. Wah, ayo. Itu kuliah jam masih jam 3. Wah, aku berzikir sampai 100.000 subuh. Nah, ini kan tentang tipu. Mengaku padahal kita ini gaib, makhluk ini gaib, kada awak apa-apa kecuali bihaulihi wa quwwati, dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan yang diberi oleh Allah. Allahu wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, dan apa-apa yang kalian perbuat, apa-apa yang kalian amalkan itu dari Allah. Kita asal kawan menggawi
bisa, yang mampunya itu terus-terusan hanya Allah. Nah kalau kita masuk ke ranah Tuhan, nah ada bernilai apa-apa, yang ada apa? Maksiat di dalam ibadah. Contoh umpamanya kita bersedekah, kadang merasa bahwa kita bersedekah ini satu, rezeki diberi Allah, dua, hati dibukakan Allah apa bersedekah, lalu kita hitung rasa bangga, nah aku, nah aku nampak banyaknya bersedekah di masjid itu, aku nama nyumbang, kada sadar itu harta dari Allah. Kalau bersedekah pun dibimbing oleh Allah, mengakuinya itu maksiat di dalam beribadah. Ada nilainya, bukan menambahkan dengan Allah, tapi memusuhi Allah. Kenapa? Sifat Allah dipakai. Ada terasa gitu. Nah, ini justru yang tempelan sifat sombong ujub itu orang berilmu, orang ahli ibadah. Coba lihat di dalam pidato hidayah kemarin itu ya. Orang yang rentan ketempelan sifat ujub, merasa lebih baik, merasa lebih rajin, merasa lebih alim, merasa lebih beribadah, itu orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah. Makanya jangan Nabi, aku khawatir kalau kalian tidak berdosa, kalau kalian tidak pernah berdosa, aku khawatir jangan-jangan ada dosa yang lebih besar, itu merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang utama jangan Nabi. Maka kita ditampilkan oleh orang berdosa itu bagus. Supaya apa? Supaya ada merasa bersih, supaya lekas kembali kepada Allah. Orang itu ada pernah bermaksiat pastinya. Nah, sekampungan ini ada lebih bersih daripada aku. Sekampungan ini ada rajin daripada aku. Mun sudah merasa habis terjatuh sudah. Karena yang bersih suci hanya Allah, yang alim hanya Allah. Itu yang patut sombong takabur hanya Allah. Kita ini sudah terlanjur, sudah belajar, sudah mulai halus kita sudah dilajari oleh orang tua kita ini nikah hebat, nikah berprestasi, nikah kawan itu, padahal itu nang kawan itu Allah. Kayak lo nih, gimana membuang rasa bisa, rasa terus berjuang dengan pemahaman kita. Orang ada pernah belajar apa? Kada pernah tauhid, kada pernah tasawuf, terus sampai nanti tersesat. Rasa baik sudah beribadah, rasa beribadah, bersedekah, rasa pemurah, nah itu sampai nanti kada sadar ini merasa itu nang dicela oleh Allah. Padahal kita ini tapi sombong. Hanya bila kita ingat sembahyang disuruh curiga orang nafsu kita. Jika mendatang ke masjid, kenapa tujuan? Makanya nafsu maling apa? Mencuntak kemuliaan Allah. Bernama membungkus maksiat dalam ibadah. Makanya kita ini ada sedekah, ya Allah ini maling kita sedekah, supaya kita kadang mencuri sifat Allah yang bernawan itu Allah. Kita harus memulai ditunjuki oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Buruk sangka dulu lawan nafsu kita. Jangan-jangan aku ke masjid ini supaya dipandang orang rajin. Jangan-jangan aku supaya ini supaya aku kelihatan yang paling ahli ibadahnya. Ayo nafsu mengaku. Lalu kita sadar, ya Allah, udah aku selalu mimpi tanpa daya upayamu belum ada kawan melangkah ke masjid, tanpa daya upayamu belum sebulan untuk beramal sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah ilmu. Itu hanya pemberian situ. Jadi apalagi kita sudah merancang kebaikan, sudah terjadi kebaikan asal ya sudah. Bukan kadang pulih. Kita ini beribadah terus baik, nama merasa belum ada baik, nama merasa. Maka lalu kita ini masuk ke dalam ranah Tuhan sombong. Maka pun sombongnya haram masuk surga. Barang siapa dalam hatinya, maka nabi kolbi dalam hatinya mislah darah sebutir debu min kibrin daripada sifat sombong, maka haram dasarnya masuk surga itu haram. Apalagi beribadah
merasa bukan ibadah kita yang membawa kita ke dalam surga, itu bukan ibadah kita, rahmat Allah, kebaikan Allah. Nah kita beribadah sudah sadar kita dibimbing Allah, diberikan Allah, itu kan bukan ibadah kita yang masukkan kita ke dalam surga, apalagi nama mengaku sama sekali. Makanya kita ini disuruh bertobat setiap hari, pagi sore. Secara syariat tobat itu ya sudah yang tobat istighfar, tapi pada hakikat tobat itu apa? Hakikatnya apa? Menyadari bahwa selama ini ya Allah belum merasa bisa ini, merasa mampu ibadah, merasa mampu bersedekah, merasa ini Allah ampuni dulu ya Allah, karena yang awal bersedekah kalau beribadah itu hanyalah Allah. Selama ini hamba ini masuk ke dalam ranah ampuni. Jadi mengaku diri salah doib, yang besar itu Allah, yang awal yang mampu itu Allah, itu hanya kita taubat. Namanya istighfar terus istighfar 10.000, lalu merasa sudah 10.000 apa istighfar bersih sudah, diri merasa bersih, itu justru kita terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Itulah namanya istighfar yang perlu diistighfari ya. Istighfar perlu diistighfari, karena semakin banyak istighfar semakin dosa, kenapa? Semakin merasa bersih. Nah aturannya orang bertobat itu merasa diri kotor. Sekampungan ini aku yang paling kotor, sekampungan ini aku yang paling banyak dosanya, harus kayak gitu. Ya kita nanti takut orang siapa di sini, kamu sini yang paling jahat orangnya ya. Ini masih jahat Pak, tapi ada lagi yang lebih jahat. Nah, ada lagi yang lebih jahat dan ini karena merasa yang paling jahat. Artinya masa lebih baik. Punya siapa yang paling jahat? Ada lagi aku lima orang paling. Ada berilmu, ada beribadah, aku maksudnya. Nah itu pengakuan lagi. Seandainya ditakut contoh aja tuh. Cuman mengaku dosa ini kepada Allah. Jangan mengaku dosa orang polisi di hatinya. Itu namanya istighfar itu. Biar kita dulu kerja di masjid ada apa-apa duduk, atau di rumah kan duduk, tapi hatinya merasa salah, banyak dosa selama ini. Itu ibadah. Ampun kadang-kadang itu merasa baik kerja kita, merasa lebih baik, merasa bisa orang lewat. Bisa ya, aku bisa nah sifat sombong yang ada kita buang itu biar kita diam aja, ada apa-apa dosanya mengalir terus karena kita akan menyadari diri ini sombong. Tapi sebaliknya kita ini merasa dosa, mengaku lawan Allah dan Allah mengampuni, mengampuni dosa selama ini, merasa ibadahnya, merasa rajinnya, merasa ampuni ya Allah atas segala. Nah, biar kita berdiam, tapi hati dalam intisal qalbi, pecah hati dalam penyesalan karena selama ini mengakui tentang ibadah itu tidak sadar itu datangnya dari Allah. Biar dia menjaga, tapi hati di sana pecah hatinya, maka itu nilainya orang yang bertobat itu menjadi kekasih Allah Subhanahu. Termasuk kita disuruh merancang sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk merancang mudah-mudahan ya Allah kullu istiqomah di dalam menjalankan kewajiban. Insya Allah subuh ini ya Allah, insya Allah subuh ini bihauli wa quwwati hendak ke masjid sembahyang subuh. Nah itu rancangan yang wajib, apalagi yang sunah. Ini memang harus pakai insya Allah bihaulillahi wa quwwati. Umpamanya besok insya Allah rencananya hendak ziarah, hendak ke haulan bersumpul insya Allah, karena ada rasa cinta, rasa mahabbah, rasa sayang, bahwa itu
wali Allah, biar kadang mendapati sijil salat zahir, tapi rasa sayang ini kadang dapat diraputi. Niat kita sudah merancang kebaikan karena cinta dengan seorang wali. Barang siapa apa cinta kepada seorang akan dikumpulkan justru mar'u ma'aman. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ini orang ziarah ini harus muncul Pak, niat dirancang sebaik mungkin. Jangan sampai ada niat yang lain. Niat karena Allah Ta'ala mencintai wali Allah dan menuruti akhlak wali Allah. Jadi niatnya karena memang menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Rasulullah, mencintai wali Allah dan kepingin menuruti akhlak wali-wali Allah. Itu tujuan sudah, rancangannya itu sudah. Jadi makanya insya Allah kita bihaulillah wa quwwatihi pulang ke depan insya Allah. Nah itu tuh rancangan yang bagus. Maka melaksanakan kewajiban termasuk yang sudah bahwa akhirnya kalau melaksanakan disyukuri dengan rancangan itu dengan izin Allah, bahwa memperbaiknya alhamdulillah. Nah, itu termasuk rancangan yang dipuji, takdirul mahmud. Lalu apa dari sini? Yang kedua, at-takdir fi barakatin dimmah min hukukil makhlukin imma wafatan an istighlalan summa tafwidu masyiatil Allah wal iktimatu bi khalillahi wa hiwati. Merancang dan mengatur untuk melepaskan tanggung jawab daripada hak-hak makhluk. Ada kalanya dengan melunasi atau meminta halal. Misalnya aku dulu pernah mengambil harta orang, aku pernah berhutang belum membayar, aku pernah menzalimi orang, aku pernah menampar orang, aku pernah menyakiti orang, mencelakakan orang. Lalu dirancang caranya untuk bisa menyelesaikannya, bagaimana supaya kalau bayar hutang, kumpul-kumpulan ini duitnya ini supaya aku bisa terkumpul. Mudah-mudahan ya Allah, insya Allah di Hollywood aku kawal membayar hutang. Nah ini namanya merancang dengan mengatur untuk melepaskan tanggung jawab dari hak-hak hamba-hamba Allah. Yang kita ini punya hutang, namun kita ini niat membayar, Allah memberikan jalan. Ada itu jalan rezeki. Bila kita niat membayar hutang, dirancangnya itu. Ingat, makanya hutang itu disuruh mencatat karena rentan ada ingat, apalagi masih sedikit-sedikit 10.000 umur, angkatnya hutang wajib. Maka Rasulullah kadang mau mensolatkan orang yang punya hutang. Jenazah yang punya hutang. Makanya rancangan untuk melepaskan diri daripada hak-hak Allah. Pernah menzalimi, pernah mencelakai, pernah merancang ini. Lalu kita merancang untuk lepas daripada hak-hak, membayar hutangnya, berjanji pernah ini. Bagaimana caranya? Apakah aku harus membayar pelan-pelan atau kumpulkan dulu kan? Nah, itu cara rancangan. Ada keputusan seperti itu, misalnya jadi rancangan besok aku datang kepada orang yang pernah kutipu, datang langsung, dan minta ampun, dan berilangan, dan menabusi ini bapaknya. Nah itu rancangan yang dipuji Allah karena hendak lepas daripada hak-hak anak Anda. Menolong anak Anda ini menolong Allah, kita nyaman aja, lebih mudah dosa dengan Allah, diampuni Allah. Aja sudah niat taubat, istighfar, sudah mengaku kita salah ke Allah. Tapi melawan hamba-hamba ini, selama masih ada hak Allah, itu sampai mati kita dituntut yang di akhirat. Hak hamba Allah ini. Jadi sudah kami lalu selesaikan insya Allah.
Ini rancangan yang dipuji dan berpahala, dan itulah yang dinamakan takdir al-mahmud. Nah, Isa sudah. Mudah-mudahan kita nih apa ya, mendengar bagaimana kita masuk di hulu. Mudah-mudahan ketika kita mendengar ilmu itu, satu, paham, dua, diberi Allah awam mengamalkan. Itu namanya ilmu ya, awam mengamalkan. Bilangnya kita diberi Allah paham, awam mengamalkan, alhamdulillah tuh. Kalau kita ada dari upaya kepada Allah. Yang ketiga, at-tadbiru fi qawmil hawa wasyaitan, merancang untuk melumpuhkan hawa nafsu dan perangkap syaitan. Itu kayaknya insyaallah wallahu a'lam. Jadi insyaallah malam Senin besok ini libur karena kita kumpul minggu pagi berangkat, malam Senin di sana kita masih. Nah, jadi malam Seninnya lagi. Malam Senin itu nanti di masjid karena jangan dilanggar libur jadi masjid lagi. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar.